Bayangkan seseorang yang dulu selalu ada untukmu, kini perlahan menjauh. Pesan yang dulu cepat dibalas, sekarang hanya centang biru. Kehangatan yang dulu terasa, kini berubah jadi dingin yang menyakitkan. Apakah ini tanda bahwa semuanya sudah berakhir? Ataukah ini justru ujian bagi dirimu untuk tumbuh lebih kuat? Jika kamu pernah merasa diabaikan dan ingin tahu bagaimana menghadapi situasi ini dengan ketenangan seorang stoik, tonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan pembahasan mendalam tentang stoikisme dan bagaimana menjadi lebih bijak dalam menghadapi hidup. Pernahkah Anda merasa diabaikan oleh seseorang yang Anda sayangi? Ketika seseorang yang penting dalam hidup kita mulai menjauh atau bahkan mengabaikan kita, perasaan sakit, bingung, dan kecewa bisa menjadi tak terhindarkan. Kita mungkin bertanya-tanya, apakah saya melakukan sesuatu yang salah? Apakah saya kurang cukup baik? Pikiran seperti ini bisa menggerogoti kepercayaan diri dan kesejahteraan emosional kita. Namun daripada terperangkap dalam penderitaan, kita bisa memilih jalan lain, jalan stoikisme. Stoikisme adalah filosofi kuno yang mengajarkan kita untuk fokus pada hal-hal yang berada dalam kendali kita dan melepaskan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Ketika saya menghadapi pengabaian dalam hidup saya menyadari bahwa saya memiliki dua pilihan, tenggelam dalam kesedihan atau bangkit dengan kebijaksanaan. Saya memilih yang kedua. Saya mulai memahami bahwa setiap tantangan, termasuk pengabaian dan penolakan, adalah peluang untuk berkembang. Saya belajar bagaimana mengendalikan emosi, memahami perspektif orang lain, dan yang paling penting, membangun kembali harga diri saya. Dalam video ini, saya akan membagikan 7 langkah stoik yang saya terapkan untuk menghadapi situasi ini dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Jika Anda sedang mengalami hal yang sama, mari kita telusuri langkah-langkah ini bersama, agar Anda bisa menemukan kekuatan dalam diri Anda sendiri. Mari kita mulai. Hal pertama, menerima realitas. Dalam hubungan, salah satu hal yang paling sulit untuk diterima adalah kenyataan bahwa perasaan seseorang bisa berubah. Tidak peduli seberapa dalam kita mencintai pasangan kita, tidak ada jaminan bahwa mereka akan selalu merasa hal yang sama. Ini adalah sesuatu yang sering kali sulit diterima, terutama jika kita masih memiliki harapan besar terhadap hubungan tersebut. Ketika pasangan kita mulai menjauh, naluri pertama kita biasanya adalah menyangkal kenyataan. Kita mulai mencari-cari alasan di balik perubahan sikap mereka, menghidupkan kembali momen-momen indah di masa lalu, dan bahkan mungkin berusaha lebih keras untuk mendapatkan kembali perhatian mereka. Namun stoikisme mengajarkan kita bahwa penderitaan terbesar bukan berasal dari peristiwa itu sendiri, melainkan dari perlawanan kita terhadap kenyataan. Salah satu prinsip utama dalam stoikisme adalah dichotomy of control, yaitu membedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan dan yang tidak. Dalam konteks hubungan, kita hanya bisa mengendalikan diri kita sendiri, pikiran, emosi, dan tindakan kita. Namun kita tidak bisa mengendalikan perasaan atau keputusan pasangan kita. Memahami perbedaan ini adalah langkah pertama menuju ketenangan batin. Saya pernah mengalami situasi di mana pasangan saya tiba-tiba berubah. Dari seseorang yang dulu penuh perhatian, ia menjadi lebih dingin dan menjaga jarak. Awalnya saya mencoba mencari tahu alasannya, apakah saya melakukan sesuatu yang salah? Apakah dia memiliki masalah yang tidak diceritakannya kepada saya? Saya bahkan mencoba berbagai cara untuk memperbaiki hubungan ini, seperti lebih sering menghabiskan waktu bersamanya, menunjukkan lebih banyak kasih sayang, atau bahkan mengubah perilaku saya agar lebih sesuai dengan apa yang saya pikir dia inginkan. Namun semakin saya berusaha, semakin saya merasa bahwa ada sesuatu yang tidak bisa saya kendalikan. Dia tetap menjauh dan saya semakin merasa frustrasi. Sampai akhirnya saya menyadari bahwa saya sedang berusaha melawan sesuatu yang seharusnya saya terima. Bahwa perasaan orang bisa berubah dan tidak semua hubungan bisa dipaksakan untuk bertahan. Momen itu adalah titik balik bagi saya. Saya mulai mengubah cara saya melihat situasi ini. Alih-alih terus berusaha mengubah sesuatu yang di luar kendali saya mulai fokus pada diri sendiri. Saya mulai bertanya, apa yang bisa saya pelajari dari pengalaman ini? Bagaimana saya bisa menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana? Menerima realitas bukan berarti kita tidak peduli atau menyerah begitu saja. Justru ini adalah bentuk penerimaan yang penuh kesadaran. Kita berhenti menyalahkan diri sendiri, berhenti memaksakan sesuatu yang tidak bisa dipaksakan, dan mulai melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Ini juga bukan berarti kita tidak boleh merasa sedih atau kecewa. Perasaan itu wajar,
Namun perbedaan utama adalah kita tidak membiarkan perasaan itu mengendalikan hidup kita. Dalam praktiknya, ada beberapa cara yang bisa membantu kita lebih mudah menerima realitas. Salah satunya adalah menulis jurnal. Saya mulai menuliskan semua perasaan saya di atas kertas, tanpa sensor, tanpa berpikir dua kali. Ini membantu saya mengurai emosi yang kacau dan mulai memahami bahwa apa yang saya alami hanyalah bagian dari perjalanan hidup yang lebih besar. Selain itu, saya juga mulai bermeditasi dan berlatih mindfulness. Saya belajar untuk duduk diam, merasakan napas saya, dan membiarkan pikiran saya mengalir tanpa harus terpaku pada satu pemikiran tertentu. Ini membantu saya untuk tidak terlalu terobsesi dengan situasi yang sedang saya hadapi dan mulai melepaskan keterikatan emosional yang berlebihan terhadap pasangan saya. Seiring waktu, saya mulai merasa lebih tenang. Saya tidak lagi melihat pengabaian atau perubahan sikap pasangan sebagai sesuatu yang harus saya lawan, tetapi sebagai bagian dari dinamika hubungan yang wajar. Beberapa hubungan bertahan, sementara yang lain tidak. Dan itu tidak selalu berarti ada yang salah dengan kita atau dengan pasangan kita. Terkadang orang memang tumbuh ke arah yang berbeda. Pada akhirnya, menerima realitas dalam hubungan adalah tentang membebaskan diri kita dari penderitaan yang tidak perlu. Ketika kita berhenti melawan kenyataan dan mulai menerimanya dengan lapang dada, kita akan menemukan ketenangan yang sesungguhnya. Kita tidak lagi bergantung pada orang lain untuk merasa utuh, karena kita telah menemukan kekuatan dalam diri kita sendiri. Hal kedua, mengendalikan emosi. Ketika pasangan kita mulai menjauh atau mengabaikan kita, reaksi pertama yang muncul biasanya adalah emosi yang kuat, kesedihan, marah, kecewa, bahkan perasaan tidak berharga. Semua emosi ini muncul secara alami karena kita merasa kehilangan sesuatu yang berharga. Namun stoikisme mengajarkan kita bahwa emosi, jika tidak dikendalikan, bisa menjadi musuh terbesar kita. Mengendalikan emosi bukan berarti menekan atau mengabaikannya. Justru sebaliknya, ini berarti kita belajar mengenali, memahami, dan mengelola emosi dengan cara yang sehat. Filosofi Stoik percaya bahwa kita bukan korban dari emosi kita. Kita memiliki kendali penuh atas bagaimana kita meresponsnya. Jika kita bisa menguasai diri, kita tidak akan mudah terombang-ambing oleh perasaan negatif yang muncul akibat perubahan sikap pasangan kita. Saya ingat saat pertama kali merasakan diabaikan oleh seseorang yang saya cintai. Perasaan yang muncul sangat menyakitkan. Saya bertanya-tanya, kenapa dia berubah? Apakah saya tidak cukup baik? Apakah dia menemukan seseorang yang lebih baik? Pikiran-pikiran ini semakin memperburuk keadaan saya, membuat saya tenggelam dalam kecemasan dan keraguan diri. Namun ketika saya mulai belajar tentang stoikisme, saya menyadari bahwa saya memiliki pilihan. Apakah saya ingin membiarkan emosi saya mengendalikan saya, atau saya yang mengendalikan emosi saya? Saya memilih yang kedua. Salah satu cara paling efektif untuk mengendalikan emosi dalam stoikisme adalah dengan menggunakan perspektif rasional. Alih-alih bereaksi secara impulsif terhadap rasa sakit, saya mulai bertanya kepada diri sendiri, apakah saya benar-benar tahu alasan dia menjauh, atau saya hanya berasumsi? Apakah perubahan sikapnya benar-benar mencerminkan nilai saya sebagai individu? Jika saya melihat situasi ini dari sudut pandang orang lain, apakah ada penjelasan yang lebih masuk akal daripada sekadar dia tidak peduli lagi? Dengan bertanya seperti ini, saya mulai menyadari bahwa banyak dari penderitaan saya bukan berasal dari kejadian itu sendiri, tetapi dari cara saya memprosesnya. Saya tidak bisa mengendalikan tindakan pasangan saya, tetapi saya bisa mengendalikan bagaimana saya memandangnya. Teknik lain yang sangat membantu saya adalah latihan pernapasan dan meditasi stoik. Setiap kali saya merasakan gelombang emosi negatif, saya meluangkan waktu untuk duduk diam dan bernapas perlahan. Saya membayangkan emosi itu seperti awan yang lewat. Saya menyadarinya, tetapi saya tidak harus terseret olehnya. Selain itu, saya juga menerapkan teknik premeditatio malorum, yaitu membayangkan kemungkinan terburuk yang bisa terjadi, lalu menerima bahwa saya bisa mengatasinya. Saya bertanya pada diri sendiri, jika hubungan ini benar-benar berakhir, apakah saya masih bisa hidup dengan baik? Jawabannya adalah, ya, mungkin butuh waktu untuk sembuh, tetapi hidup saya tidak akan berhenti hanya karena satu hubungan gagal. Seiring waktu, saya mulai melihat perubahan besar dalam cara saya menghadapi situasi ini. Saya tidak lagi bereaksi secara emosional setiap kali pasangan saya menjauh. Sebaliknya, saya bisa tetap tenang, berpikir jernih, dan merespons situasi dengan cara yang lebih bijaksana.
Mengendalikan emosi dalam hubungan bukan berarti kita menjadi dingin atau tidak peduli. Justru, ini berarti kita belajar untuk mencintai dengan cara yang lebih dewasa, tanpa keterikatan berlebihan, tanpa ketergantungan emosional, dan tanpa rasa takut kehilangan. Pada akhirnya, menguasai emosi adalah kunci untuk mempertahankan harga diri dan martabat kita, bahkan ketika hubungan sedang dalam masa sulit. Dengan tetap tenang dan rasional, kita tidak hanya menjadi lebih kuat sebagai individu, tetapi juga lebih mampu membangun hubungan yang sehat dan seimbang di masa depan. Hal ketiga, mencari pemahaman. Ketika pasangan mulai menjauh atau mengabaikan kita, reaksi pertama yang sering muncul adalah kebingungan dan rasa sakit. Kita merasa kehilangan sesuatu yang berharga, dan pikiran kita mulai dipenuhi pertanyaan yang tak kunjung mendapatkan jawaban. Dalam kondisi seperti ini, mudah sekali bagi kita untuk jatuh ke dalam perangkap menyalahkan diri sendiri atau bahkan menyalahkan pasangan. Namun pendekatan stoikisme mengajarkan kita untuk tidak langsung bereaksi secara emosional, melainkan mencari pemahaman yang lebih dalam tentang situasi yang terjadi. Mencari pemahaman berarti mencoba melihat keadaan dengan perspektif yang lebih luas, bukan hanya dari sudut pandang kita sendiri. Sangat mungkin bahwa pasangan memiliki alasan tersendiri mengapa ia menjauh, dan alasan itu tidak selalu berkaitan dengan kita secara langsung. Bisa jadi mereka sedang mengalami tekanan dalam hidupnya, menghadapi konflik batin, atau bahkan belum menyadari bagaimana sikap mereka memengaruhi hubungan. Dalam banyak kasus, orang tidak selalu menjauh karena mereka ingin menyakiti kita, tetapi karena mereka sendiri sedang menghadapi sesuatu yang sulit dalam hidup mereka. Dalam pengalaman saya sendiri, ketika pasangan saya mulai berubah, reaksi pertama saya adalah merasa bahwa saya pasti telah melakukan sesuatu yang salah. Saya mencoba menganalisis setiap percakapan dan interaksi kami sebelumnya, mencari kesalahan yang mungkin membuatnya kehilangan minat. Namun ketika saya mencoba mendekatinya dengan rasa ingin tahu yang lebih besar daripada ketakutan, saya menemukan bahwa ada hal-hal dalam hidupnya yang sedang ia perjuangkan sendiri. Ia merasa terbebani dengan berbagai masalah pribadi, dan menjauh bukan berarti ia tidak peduli lagi, tetapi karena ia tidak tahu bagaimana harus menghadapinya. Memahami alasan di balik perubahan pasangan bukan berarti kita harus mentoleransi perilaku yang tidak sehat atau membiarkan diri kita diperlakukan dengan buruk. Ini lebih kepada menyadari bahwa setiap orang memiliki perjuangannya sendiri, dan tidak semua tindakan mereka adalah refleksi langsung dari nilai diri kita. Kadang-kadang, pasangan menjauh bukan karena kita kurang baik, tetapi karena mereka sedang berjuang dengan diri mereka sendiri. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan dan tidak membiarkan asumsi negatif menguasai pikiran kita. Sebaliknya, kita harus berusaha mencari kejelasan dengan kepala dingin. Salah satu cara untuk melakukan ini adalah dengan berkomunikasi secara jujur dan terbuka. Alih-alih langsung menuntut jawaban atau memaksa pasangan untuk berubah, kita bisa mengajukan pertanyaan dengan cara yang penuh pengertian. Bertanya dengan nada yang lembut seperti, "Aku merasa ada sesuatu yang berbeda dalam hubungan kita. Apakah ada hal yang sedang mengganggumu?" Bisa membuka ruang bagi mereka untuk berbicara tanpa merasa disudutkan. Namun, dalam beberapa kasus, pasangan mungkin tidak siap untuk berbicara atau bahkan memilih untuk tetap menjauh. Jika itu yang terjadi, kita harus kembali kepada prinsip stoik, bahwa kita hanya bisa mengendalikan diri kita sendiri. Kita tidak bisa memaksa seseorang untuk terbuka jika mereka belum siap, dan kita juga tidak bisa mengubah perasaan seseorang dengan keinginan kita sendiri. Yang bisa kita lakukan adalah tetap menjaga ketenangan, menerima kenyataan bahwa mereka memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan, dan fokus pada bagaimana kita bisa meresponsnya dengan bijaksana. Ketika kita benar-benar berusaha memahami situasi dengan lebih dalam, kita akan mulai melepaskan kebutuhan untuk mengontrol segalanya. Kita akan menyadari bahwa tidak semua hal memiliki jawaban yang langsung terlihat, dan tidak semua perubahan dalam hubungan harus kita tanggapi dengan ketakutan. Terkadang, memahami bahwa setiap orang memiliki perjalanan emosionalnya sendiri bisa membantu kita menemukan kedamaian dalam ketidakpastian. Pada akhirnya, mencari pemahaman bukan hanya tentang menemukan alasan di balik perubahan pasangan, tetapi juga tentang melatih diri kita sendiri untuk lebih bijaksana dalam menghadapi dinamika hubungan. Dengan mengganti asumsi dengan rasa ingin tahu dan mengganti ketakutan dengan penerimaan, kita bisa menghadapi tantangan ini dengan cara yang lebih dewasa dan tenang. Hal keempat, memfokuskan diri pada pertumbuhan pribadi. Ketika pasangan menjauh atau mengabaikan kita, seringkali kita merasa kehilangan arah. Hubungan yang sebelumnya menjadi bagian besar dalam hidup kita, tiba-tiba terasa renggang,
meninggalkan kekosongan yang sulit dijelaskan. Banyak orang yang dalam situasi seperti ini justru semakin terobsesi dengan pasangan mereka. Mereka menghabiskan waktu untuk terus mencari alasan, berusaha menarik perhatian pasangan kembali, atau bahkan merendahkan diri mereka sendiri hanya demi mendapatkan sedikit validasi. Namun stoikisme mengajarkan bahwa jalan terbaik dalam menghadapi kehilangan atau perubahan dalam hubungan bukanlah dengan terus-menerus terfokus pada pasangan, melainkan dengan kembali kepada diri sendiri dan berinvestasi dalam pertumbuhan pribadi. Dalam situasi di mana seseorang yang kita cintai mulai menjauh, kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah saya ingin terus terjebak dalam perasaan ini, atau saya ingin menggunakan momen ini untuk menjadi lebih kuat dan lebih baik? Jawaban yang sehat adalah yang kedua. Kehilangan atau penolakan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi bisa menjadi awal dari perjalanan transformasi diri. Ketika kita mengalihkan fokus dari pasangan ke diri sendiri, kita mulai menyadari bahwa masih banyak hal dalam hidup yang bisa kita kembangkan dan eksplorasi. Saya sendiri pernah mengalami saat di mana saya merasa hancur karena seseorang yang saya cintai perlahan-lahan menjauh. Di awal saya menghabiskan banyak waktu hanya untuk memikirkan apa yang salah, berharap dia akan berubah, dan berharap segalanya bisa kembali seperti dulu. Namun semakin saya berusaha mengejar sesuatu yang tidak bisa saya kendalikan, semakin saya merasa frustrasi. Sampai akhirnya saya menyadari bahwa saya telah mengabaikan satu aspek penting dalam hidup saya, diri saya sendiri. Sejak saat itu saya mulai mengubah fokus saya. Saya kembali ke hobi-hobi yang dulu saya sukai tetapi sempat saya tinggalkan. Saya mulai membaca lebih banyak buku, belajar keterampilan baru, dan bahkan mulai lebih serius dalam merawat kesehatan fisik saya. Saya menyadari bahwa ada begitu banyak hal yang bisa saya lakukan untuk meningkatkan diri saya, dan bahwa kebahagiaan saya tidak harus bergantung pada perhatian atau validasi dari pasangan saya. Dalam stoikisme, ada konsep bahwa satu-satunya hal yang benar-benar kita miliki adalah diri kita sendiri, dan bagaimana kita memilih untuk berkembang. Epictetus pernah berkata bahwa kita tidak boleh bergantung pada hal-hal eksternal untuk menentukan kebahagiaan kita, karena hal-hal tersebut bisa hilang kapan saja. Apa yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana kita merespon setiap perubahan dalam hidup. Jika kita menggunakan situasi ini untuk berinvestasi dalam pertumbuhan pribadi, maka kita tidak hanya akan menjadi lebih kuat secara emosional, tetapi juga akan memperluas potensi kita sebagai individu. Pertumbuhan pribadi bisa datang dalam berbagai bentuk. Ini bisa berarti memperbaiki kesehatan fisik dengan mulai berolahraga dan makan lebih sehat. Bisa juga berarti mengembangkan keterampilan baru, baik itu dalam pekerjaan, bisnis, atau hobi. Bahkan bisa juga berarti memperdalam pemahaman spiritual atau filosofi hidup yang membuat kita lebih tenang dalam menghadapi tantangan. Intinya, semakin kita memperkaya diri kita sendiri, semakin kita menyadari bahwa hidup tidak hanya berputar di sekitar satu orang atau satu hubungan saja. Ada satu hal menarik yang sering kali terjadi ketika kita mulai fokus pada pertumbuhan pribadi. Ketika kita benar-benar melangkah maju dan menunjukkan bahwa kita bisa berkembang tanpa bergantung pada pasangan, seringkali pasangan kita justru mulai melihat kita dengan cara yang berbeda. Mereka mungkin mulai merasa penasaran, atau bahkan menyadari bahwa mereka telah mengabaikan seseorang yang terus berkembang dan menjadi lebih baik. Namun yang lebih penting dari itu adalah, kita tidak lagi membutuhkan validasi mereka. Kita telah menemukan nilai dalam diri kita sendiri. Pada akhirnya, hubungan yang sehat bukanlah hubungan di mana salah satu pihak kehilangan dirinya hanya demi mempertahankan hubungan itu. Hubungan yang sehat adalah di mana dua individu tetap tumbuh sebagai pribadi, baik bersama maupun secara terpisah. Jika pasangan kita tidak bisa melihat nilai kita saat kita berkembang, maka mungkin mereka memang bukan orang yang tepat untuk berada dalam perjalanan hidup kita. Dengan mengalihkan fokus ke dalam diri dan menggunakan situasi ini sebagai momen pertumbuhan, kita tidak hanya mengatasi rasa sakit dengan cara yang sehat, tetapi juga membangun pondasi yang lebih kuat untuk masa depan kita. Kita tidak lagi menjadi korban keadaan, tetapi menjadi seseorang yang lebih bijaksana, lebih kuat, dan lebih siap menghadapi hidup dengan kepala tegak. Hal kelima, menjaga komunikasi terbuka. Ketika seseorang yang kita cintai mulai menjauh, seringkali kita merasa terdorong untuk melakukan salah satu dari dua hal: mengejar mereka dengan penuh rasa putus asa atau menarik diri sepenuhnya dalam upaya mempertahankan harga diri. Kedua reaksi ini, meskipun wajar, sebenarnya bisa menjadi bumerang. Jika kita terlalu memaksa, kita justru membuat pasangan semakin ingin menjauh. Namun jika kita memilih untuk sepenuhnya diam dan tidak membuka ruang komunikasi,
kita kehilangan kesempatan untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Dalam situasi seperti ini, menjaga komunikasi terbuka adalah langkah yang bijaksana. Stoikisme mengajarkan kita untuk berbicara dengan ketenangan dan kejelasan, bukan dengan emosi yang meluap-luap. Jika kita merasa diabaikan atau dijauhi, kita tidak perlu langsung bereaksi dengan kemarahan atau tuntutan. Sebaliknya, kita bisa mendekati pasangan dengan pendekatan yang lebih tenang dan penuh pengertian.